Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, pemimpin redaksi tribunmedan.com dan harian Tribun Medan, Iin Solihin, dalam wawancara eksklusif edisi hari ini. Nah, wawancara eksklusif edisi hari ini kita menghadirkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Medan, Bang Zulkarnain Lubis, atau yang akrab disapa Bang Zul. Sehat Bang Zul? Sehat, alhamdulillah ya. Mungkin saya perlu juga mengucapkan ya selamat ya kepada seluruh pemirsa Tribun ya. Yang saya tahu Tribun tentunya punya berbagai ragam media ya. Mudah-mudahan diskusi-diskusi ringan ya yang kita lakukan itu memberikan manfaat ya bagi pembangunan kota kita khususnya Medan. Terutama untuk mencapai visi misi pembangunan kota Bapak Wali Kota Medan ya. Iya Bang Jul. Nah Bang Jul, kami biasa menyapa pendengar, pemirsa dan pembaca kami dengan sebutan Tribuners. Oh, Tribuners. Tribuners. Ya. Nah, Tribuners, hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana BPKAD Kota Medan yang dipimpin oleh Bang Zul dalam upaya untuk mendorong dan mendukung tata kelola pemerintahan khususnya di Pemko Medan. Nah, tema kita hari ini adalah APBD Sehat, APBD Kesejahteraan untuk Medan Berkah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Ini masyarakat banyak bertanya ini Bang Jul. Apa sebenarnya BPKAD ini? Dan apa fungsinya Bang Jul? Baik, terima kasih nih ya. Jadi kita tahu kalau secara konstitusi ya, urusan pemerintahan itu kan dibagi secara berjenjang, bertingkat, secara hierarkis. Ada pusat, ada daerah, ya. Nah, untuk daerah itu kita mengenal nama istilahnya daerah-daerah otonom. Oke. Nah, daerah-daerah otonom itu ada level kota, kabupaten, ada level provinsi. Nah, kepada daerah otonom itu ya diserahkan urusan-urusan desentralisasi, urusan-urusan rumah tangga daerah, atau mungkin dalam ketentuan yang sekarang berjalan ada namanya urusan pilihan, ada urusan wajib. Nah, salah satu urusan wajib pemerintahan daerah itu adalah ya di bidang pengelolaan keuangan daerah. Nah, untuk menyelenggarakan, untuk mengelola urusan keuangan daerah inilah secara kelembagaan ya oleh pemerintah daerah dibentuk yang namanya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Jadi sebenarnya kalau disederhanakan Mas ya, apa sih sebenarnya BPKAD itu ya? Itu lembaga daerah, kelembagaan daerah ataupun perangkat daerah yang mengelola dua fungsi utama sebenarnya. Yang pertama mengelola fungsi keuangan daerah. Apa itu keuangan daerah? Ya, kalau kita bicara keuangan daerah itu ya ada fungsi penganggaran, ada fungsi penatausahaan, ada fungsi pelaporan, ada fungsi pertanggungjawaban keuangan daerah. Seperti itu. Kalau yang kedua sebenarnya yang kita kelola BPKAD itu adalah mengelola ya si aspek-aspek penatausahaan aset daerah, atau bahasa teknisnya penatausahaan barang milik daerah. Aset gitu aset ya. Aset, ya. Secara populer orang ya lebih mengenalnya sebagai aset-aset daerah seperti itu. Nah, kira-kira itu gambaran ya kedudukan dari BPKAD sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Medan. Baik. Nah, ini apa ya Bang, kalau tadi melihat fungsi keuangan yang aspeknya agak besar tadi Bang ya, pengelolaan, lalu pertanggungjawaban segala macam kan tadi Bang. Bagaimana kemudian BPKAD ini dan teknis seperti apa yang dilakukan dengan tentu kan melibatkan OPD lain nih Bang dalam proses pengelolaan keuangan tadi. Nah, proses bagaimana yang dilakukan BPKAD agar tadi yang Abang bilang pengelolaan keuangan, lalu pendistribusiannya dan pertanggungjawabannya itu bisa maksimal Bang. Jadi BPKAD itu memang ya memiliki ada sebenarnya dua fungsi pokok yang lebih teknis ya. Pertama, membantu kepala daerah merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Kalau kita bicara kebijakan itu kan apanya ya, pertanyaannya apa ya yang dilakukan ya di dalam
pengelolaan keuangan daerah. Baik. Yang kedua sebenarnya fungsi-fungsi koordinatifnya. Ya. Nah, tadi disinggung ya, karena koordinasi keuangan daerah itu tentunya ya mencakup seluruh OPD yang berada di lingkungan pemerintah Kota Medan ya, seperti itu. Jadi memang fungsi BPKAD itu ya bagaimana ya merumuskan kebijakan APBD daerah misalnya ya. Keuangan daerah itu sebenarnya dalam implementasinya diterjemahkan sebagai APBD daerah. Jadi bagaimana sih kebijakan APBD daerah? Nah, kalau kita bicara APBD daerah sebenarnya ada dua sisi yang pokok. Ada sisi pendapatan daerah, ada sisi belanja daerah. Jadi BPKAD harus merumuskan kebijakan baik untuk sisi pendapatan daerah maupun untuk sisi belanja daerah. Nah, BPKAD punya fungsi harus menjaga keseimbangan ya antara kinerja pendapatannya dengan kinerja belanja daerahnya ya. Jadi BPKAD itu dalam bahasa teknis sebenarnya ya harus bisa menjaga yang namanya ya rencana anggaran kas. Rencana anggaran kas ya secara periodik. Berapa besar yang masuk? Berapa masuk ya, berapa besar sebenarnya dana yang harus masuk, yang wajib masuk dari sisi pendapatan. Artinya BPKAD melakukan proyeksi dong, Bang? Siap. Jadi memang ya BPKAD memang ya harus cara kerjanya dalam memproyeksikan pendapatan daerah itu memang harus betul-betul akurat, ya, harus betul-betul valid. Karena berapa kas yang masuk dan berapa yang harus kita belanjakan nanti. Ya, sebab ada konsekuensi ya terhadap kewajiban keuangan, yaitu ya kewajiban kita untuk memenuhi aspek atau sisi belanja daerahnya. Seperti itu. Jadi yang dikerjakan BPKAD ya tentunya membuat rumusan kebijakan di bidang pendapatan daerah, membuat formulasi kebijakan di bidang belanja daerah. Kalau di bidang belanja daerah, bagaimana belanja daerah dialokasikan untuk bisa mencapai ya misi-misi prioritas ataupun program-program prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan ya tentunya di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD ya. Pada saat ini dikenal namanya RPJMD 2021-2026 yang memang sudah ditetapkan dalam bentuk perda. Nah, kalau dalam bentuk perda itu sebenarnya janji pembangunan yang disepakati oleh seluruh stakeholder kota. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, artinya kayak menjaga cash flow gitulah ya, Bang ya? Ya, itu namanya tadi saya singgung itu namanya rencana anggaran kas. Dalam bahasa yang lain itu ya menjaga cash flow-nya. Supaya apa? Supaya Pemko itu punya likuiditas. Ya, yang tetap bisa dijaga. Namanya likuiditas itu apa? Pemko bisa mengelola hak-hak keuangannya, Pemko bisa mengelola kewajiban keuangannya. Kira-kira kayak seperti bank lah gitu, Bang ya? Iya. Pada sisi yang terbatas, ya, pada ruang lingkup yang terbatas, ya mungkin seperti ya tata kelola keuangan yang dikelola oleh perbankan seperti itu. Tapi sebenarnya tata kelola keuangan di sektor publik ya yang dikelola oleh BPKAD tentunya dimensinya lebih luas dari itu. Ya. Gitu. Tentu ini kan apa ya, perlu kerja berat nih, Bang. Bagaimana kemudian memproyeksikan berapa sih maksimal kita bisa menyerap pendapatan dari keuangan, lalu kemudian memproyeksikan menunaikan kewajiban yang Abang bilang tadi. Tentu perlu koordinasi yang matang dengan SKPD dan OPD, Bang. Bagaimana kemudian potensi di daerah, prioritasnya apa, proyeksinya berapa kita bisa dapat. Lalu kan ini kan bicara kembali lagi ke OPD, Bang. Setelah dihimpun, kemudian disalurkan lagi ke mereka. Nah, dalam proses koordinasi ini dan biasanya berapa besar persentase proyeksi tadi itu bisa berjalan dengan benar, Bang? Jadi gini, Mas. Sebenarnya kerja pembangunan itu ya saya tidak terlampau suka menggunakan pikiran-pikiran sangat kompleks, sangat berat gitu ya. Sebab apa? Inilah yang diterjemahkan sebenarnya oleh Bapak Wali Kota, tagline-nya, motonya itu ya, Medan Kota Kolaborasi, ya, atau kolaborasi Medan Berkah.
sebenarnya pekerjaan-pekerjaan pembangunan itu kalau dikerjakan secara kolaboratif, secara partnership, ya, saya pikir jauh lebih mudah untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan itu sendiri. Ya. Jadi saya pikir ya ini yang mendasari kita supaya kerja pembangunan itu pada tataran optimisme pembangunan yang ada, ya seperti itu. Nah, untuk sisi-sisi fungsi-fungsi yang sifatnya koordinatif tadi dengan berbagai OPD, ya, saya pikir juga kita punya namanya sistem dan prosedur. Kita punya namanya standar operasional prosedur. Ini yang membimbing kita, ya, ada juga dasar-dasar regulasi yang dipedomani. Nah, ini membimbing kita, ya, dalam tata kelola keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan daerah maupun dari sisi belanja daerah, ya. Yang paling pokok sebenarnya, ya, misalnya dari sisi pendapatan daerah. Kita tahu pendapatan daerah ini kan ada dua sumber pokok. Ya. Pertama ini disebut dengan PAD, ya. Baik. Nah, itu yang digali sebagai hak-hak keuangan daerah yang didesentralisasikan kepada daerah. Ada juga namanya dana transfer dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi. Nah, inilah yang harus kita optimalkan. Sementara dari sisi belanja daerah sebenarnya ya kebijakan pokok belanja daerah itu yang pertama tadi kita singgung, menjaga keseimbangan arus kas, ya. Cash flow-nya seperti apa. Yang kedua bagaimana supaya ya fungsi-fungsi alokatif belanja daerah itu memang ya dialokasikan untuk bisa mencapai target kinerja prioritas pembangunan kota yang sudah ditetapkan. Kira-kira seperti itu. Nah, Pak Wali Kota kan belakangan ini sering menggunakan jargon APBD sehat, APBD kesejahteraan, Bang. Apa maksudnya ini, Bang? Ya memang bagi masyarakat apa ini gitu kan? Iya, memang dalam beberapa kesempatan memang Bapak Wali Kota ya menggunakan kata-kata tersebut, ya, APBD sehat, APBD rakyat atau APBD kesejahteraan. Ya. Sebenarnya ada beberapa indikator pokok itu, Mas. Kalau dikatakan APBD sehat, misalnya dari sisi pendapatan, ya. Nah, dari sisi pendapatan yang dikatakan APBD sehat itu adalah ya APBD yang memang ditopang dengan kemandirian keuangan daerah yang ada. Tadi kan kita katakan pendapatan daerah pun terbagi dua. Ada dari PAD, pendapatan asli daerah, ada dari dana transfer. Nah, yang namanya APBD sehat itu dari sisi pendapatan daerah itu adalah APBD yang pembentukan pendapatannya itu ya secara proporsional juga didukung dari proporsi yang memadai dari sisi pendapatan asli daerah. Ya. Yang kedua apa sih APBD sehat itu? Sebenarnya kriteria pokoknya misalnya ya bahwa proporsi belanja pegawai tidak boleh terlampau besar. Malah dalam ketentuan sekarang tidak boleh di atas 30%. Dan alhamdulillah memang pada saat ini proporsi belanja pegawai itu sekitar 27 sampai 28%. Artinya di bawah ketentuan umumnya maksimal gitu ya, maksimal ya. Nah, ini oleh karena itu ya kalau belanja pegawainya hanya udah di bawah 30% itu yang tidak sehat gitu kan. Selebihnya itu kan belanja investasi. Ya. Belanja investasi itu tentunya belanja-belanja daerah yang memberikan manfaat dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat daerah. Jadi itu namanya APBD sehat, APBD yang diorientasikan kepada upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan secara bertahap dan berkelanjutan. Kira-kira seperti itu. Itulah yang Tribuners. Jadi kalau ada lagi Pak Wali kemudian menyebut APBD sehat, APBD untuk kesejahteraan, kira-kira itulah jawabannya bahwa pengelolaan keuangan APBD ini berorientasi pada kesejahteraan masyarakat tadi. Iya. Ada satu lagi sebenarnya indikatornya APBD sehat itu ya, ataupun APBD berkesejahteraan itu ya. Dari sisi belanja daerah, seyogianya lah memang proporsi untuk belanja modal. Proporsi untuk belanja modal itu diharapkan cukup signifikan. Kenapa proporsi untuk belanja modal ini perlu cukup signifikan? Kita tahu
fungsi APBD itu kan ada 3 sebenarnya pokok. Ada fungsi alokatif namanya, menyediakan barang-barang publik. Nah, misalnya membangun infrastruktur jalan, ya, infrastruktur drenase, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, ya. Yang kedua, fungsinya fungsi distributif, ya, bagaimana supaya proses pembangunan itu mendorong pemerataan pembangunan secara kewilayahan ataupun berdasarkan sektor-sektor ekonomi. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Kalau fungsi stabilisasi ini sebenarnya banyak diorientasikan kepada kerja pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama terhadap berbagai kebutuhan pokok dasar masyarakat. Kira-kira seperti itu. 3 hal itulah yang kemudian menjadi yang harus dijaga. Iya, betul. Ya. Nah, Bang Jul, kita ngomong tentang pendapatan yang kemudian dikelola untuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, di Kota Medan sendiri dari proyeksi yang dilakukan BPKAD, terbesar itu dari mana sebenarnya? Sektor apa Bang yang kita kemudian mendapat jumlah yang signifikan? Pendapatan asli daerah gitu ya. Nah, tadi kan kita sampaikan PAD itu sebenarnya ya strukturnya itu ada 3 ya. Pertama ya, PAD itu dibentuk dari pajak daerahnya. Pajak daerah, ya, dibentuk dari retribusi daerahnya. Baru yang ketiga itu dari ya lain-lain pendapatan asli daerah. Ini pada proporsi yang paling kecil. Jadi kalau kita bicara sebenarnya pembentuk utama dari pendapatan asli daerah itu sebenarnya berasal dari pajak daerah, kelompok pajak daerah. Kalau pajak daerah itu ya ada 9 jenis. Nah, jadi inilah pembentuk utama dari ya pendapatan asli daerah. Ya, misalnya tahun inilah ya, tahun 2022 pendapatan asli daerah itu kira-kira lebih kurang 3 triliun. 3 triliun. Nah, 2,5 triliun itu dibentuk dari pajak daerah yang diproyeksikan dapat dipungut dalam tahun berjalannya. Nah, kira-kira gitu. Kalau contohnya Bang, biar masyarakat kan tahu nih Bang, bahwa kewajiban yang mereka tunaikan itu sebenarnya masuk ke kas dan untuk kesejahteraan mereka lagi. Siap. Contoh apa Bang? Misalnya PBB misalnya Bang ya? Iya. PBB, kemudian apa lagi Bang? Jadi ada misalnya pajak restoran, ada pajak hotel, ada pajak hiburan, ya, ada BPATB, ada PBB, ada pajak parkir, ya. Nah, Tribuners yang tadi disebutkan oleh Bang Jul itulah yang kemudian perpajakan yang dipungut dari masyarakat. Dikumpulkan oleh Pemda. Dikumpulkan gitu. Pemda untuk kemudian tadi Bang masuk ke APBD yang dialokasikan dari sisi belanja. Ya. Misalnya tadi kita memperbaiki jalan, pembangunan jembatan. Ada fungsi alokasi namanya, fungsi alokatif, ada fungsi distributif, ada fungsi stabilisasi ya gitu-gitu. Artinya ini apa ya, pajak itu dari masyarakat untuk masyarakat kan gitu. Iya. Kalau ngomong perpajakan gitu ya Bang Jul ya. Dari ya oleh dan untuk masyarakat kota kita sendiri. Nah, Bang Jul tentu banyak program yang dilakukan BPKAD untuk mencapai itu, Bang. Lalu bagaimana kemudian program-program ini akan mendukung visi dan misi Pak Wali Kota kita, Bang? Ya. Sejauh apa kemudian sampai saat ini program-program itu berjalan dan bisa kemudian mendorong untuk mewujudkan visi dan misi Pak Wali Kota, Bang? Nah, untuk ini karenanya ya BPKAD itu harus betul-betul mampu merumuskan kebijakan belanja daerahnya yang diorientasikan kepada pencapaian ya target kinerja ya dan juga berbagai program prioritas pembangunan kota yang sudah ya menjadi substansi yang paling pokok yang kita selalu sebutkan visi misi ya pembangunan kota atau visi misi ya Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan seperti itu. Nah, oleh karena itu memang ya BPKAD bersama Bapeda ya atau namanya Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD ya yang diketuai oleh Bapak Sekda itu merumuskan kebijakan-kebijakan belanja daerah itu pada
prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan. Oke. Kita tahu kan sebenarnya kan ada 5 prioritas pokok pembangunan kota yang sudah selalu kita dengar ya dalam dialog pembangunan, dalam interaksi pembangunan ya. Misalnya ya bidang infrastruktur, pembangunan infrastruktur perkotaan. Bidang infrastruktur perkotaan ini titik beratnya ada pada pembangunan jalan, pembangunan drainase. Yang kedua ya pembangunan pelayanan kesehatan. Ya. Dulu isunya itu bagaimana Medan mampu mengendalikan ya wabah pandemi 19 dan alhamdulillah ya Medan itu salah satu kota yang dianggap paling baik dalam mengendalikan penanganan COVID-19 ya. Ada juga ya program prioritasnya pengelolaan kawasan-kawasan bersejarah heritage. Ya, ada juga prioritas pembangunannya itu untuk ya membawa UMKM naik kelas istilahnya ya bagaimana membawa UMKM naik kelas melalui proses digitalisasi misalnya. Nah, alokasi belanja daerah ya itu memang dialokasikan pada program-program strategis yang sudah ditetapkan. Sebab apa? Ya, program-program strategis yang tetap ini kalau kita analisis, kita evaluasi lebih jauh, itu akan memberikan multiplier effect terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan daya beli, yang akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan. Kira-kira gitu. Baik. Nah, Tribuners, ini hampir setengah jalan kita berdiskusi nih dengan Bang Jul. Menarik sekali bagaimana kemudian fungsi dan peran BPKAD dalam mengelola keuangan daerah untuk membantu kemudian agar program-program pemerintah Kota Medan bisa berjalan dengan lancar. Saya mengajak Tribuners untuk terus menyaksikan update informasi terkini melalui berbagai platform media sosial yang dimiliki oleh tribunmedan.com seperti Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Nah, kami terus menghadirkan informasi terkini melalui website tribunmedan.com. Bang Jul, sebelum kita lanjut, tapi boleh minum ya? Boleh, kita ajak dulu Tribuners untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Asisten, Bapak Kepala Badan BPKAD. Tema acara hari ini adalah bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Apakah bisa? Ini kan ada sisanya hampir 80-90 juta, kita tambah lagi Pak panjang jalannya, sementara di SIPD-nya itu sudah turun di 150 juta. Masalah output yang bisa ditambah apa tidak, secara sistem kita saja nanti dikoordinasikan. Untuk memberikan pemahaman kepada saudara-saudara semua, khususnya yang ikut mengelola penataan keuangan daerah. Bagaimana cara penyetoran pajak ke kas negara? Kalau TBP-nya udah diverifikasi, itu nggak bisa dihapus ya Pak? Lalu itu mulai dari verifikasi. Semoga apa-apa yang disampaikan bermanfaat kepada
Tribuners, kita kembali lagi dalam bincang spesial wawancara khusus dengan Kepala BPKAD Kota Medan, Bang Jul. Bang Jul, tadi kita sudah singgung Bang, ada 5 program prioritas yang kemudian harus mendapat dukungan dari OPD, termasuklah seluruh stakeholder kota. seluruh stakeholder kota. Nah, untuk BPKAD sendiri, apa target kinerja dari 5 program prioritas itu Bang yang harus mendapat dukungan penuh dari BPKAD Bang? Jadi dari sisi kebijakan Mas ya, dari sisi kebijakan bagaimana mencapai ya target kinerja yang sudah ditetapkan ya. Secara sederhana sebenarnya ada beberapa target kinerja dari prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD. Misalnya untuk pembangunan infrastruktur jalan. Ini kan Bapak Wali Kota selalu menyampaikan ya bahwa Medan itu ya harus ya terbebas dari jalan berlubang. Oke. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa teknis itu ya 3.000 jalan kota di Kota Medan, 3.000 luasannya ya, kilometer. lebih kurang ya, 3.000 kilometer ya luasan jalan kota ya, itu tahun 2023 nantinya ya, itu harus dalam kondisi mantap. Kategori mantap. Kategori Dia kan ada mantap. kategori banyak kategori Bang ya, Iya. sampai mantap itu Harus kan yang paling. mantap, ya. Jadi nggak ada lubang. Jadi kita harus menghapus image-nya katanya ya. Ada 1 juta lubang ya. Kita harus terhindar dari situ. 2023 Kota Medan ya 3.000 km dalam kondisi mantap. Misalnya di bidang drenase kita bisa mengurangi secara cukup signifikan ya titik-titik genangan, titik-titik banjir yang saat ini berdasarkan pendataan kita lebih dari 500 titik banjir ataupun genangan yang masih ada. Oleh karena itu kita melakukan pengelolaan ya program-program pengendalian banjir ini secara lebih sistematis, secara lebih terencana. Ya, sebab apa? Banjir itu kan bisa disebabkan misalnya dari debit air, curah hujan yang tinggi. Tapi untuk karakteristik geografis Medan, banjir Kota Medan itu juga sering dari dari hulu. Jadi air yang datang dari hulu. Nah, jadi pendekatannya. Berarti kita termasuk kawasan rendah ya Bang ya dalam. Iya, karena memang Medan ini kan dataran rendah yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka laut kan gitu ya. Jadi tentunya ya air akan mengalir ke dataran rendah untuk perlu menuju laut. penanganan yang iya. apa ya Bang ya? Terencana ya. Maka sebenarnya penanganan yang lebih terencana dari sistem pengendalian banjir itu ya, itu memang ya perlunya peran yang lebih besar secara regional, Mas. Nah, misalnya apa? Karena dalam konsep pengendalian banjir, ya, misalnya untuk air yang bersumber dari hulu itu dalam perencanaan seharusnya melibatkan yang lain gitu ya Bang ya. Bagaimana caranya supaya ya air dari hulu itu tidak cepat turun sampai ke Kota Medan. Jadi dia harus dihambat. Jadi apa ya? Air misalnya yang namanya sering itu banjir makro, itu yang misalnya air yang turun dari dataran tinggi ya, misalnya dari paling hulu kita gitu ya. Nah, kebijakan pengendalian banjirnya sehingga air itu selambat mungkin turun, bisa diatasi untuk baru sampai ke Kota Medan. Makanya kita sangat mendukung supaya namanya Lausimeme ya, itu ada dibangun dam, dam Lausimeme itu kita harapkan bisa segera beroperasi efektif. Tapi kalau sudah airnya masuk ke Medan, bagaimana kita membangun sistem jaringan drainase dan sungai supaya secepat-cepatnya masuk ke laut. Betul. Jadi seperti itu kebijakan strategisnya. Jadi memang penanganan banjir kota itu memang itu harus lebih terintegrasi berdasarkan kewenangan yang ada, baik kewenangan yang ada di tingkat pemerintah pusat, misalnya untuk sungai, kewenangan yang ada pada tingkat pemerintah provinsi dan kota. Nah, kita berharap integrasi kebijakan, integrasi program, bahkan yang paling pokok
integrasi pendanaannya. Ya. Nah, itu akan efektif untuk Mengatasi. membebaskan Medan ya dari persoalan banjir yang banyak dikeluhkan. Dan alhamdulillah juga Mas, ini perlu kita sosialisasikan ya. Ya, mulai tahun ini ya melalui Kementerian PUPR ya, Pemko itu sudah mulai akan bekerja untuk pembangunan tanggul rob Oke. di sisi Medan Utara, Belawan. Ya, yang kita tahu ya memang gimana ya, ya tradisi banjirnya Daerah rawan banjir lah di sana. ya, Bang, ya. Jadi Belawan, gitu ya, Labuan, ya orang ingatannya, aduh sering banjir gitu ya, seperti itu. Nah, di sisi lain juga, misalnya ya, target kinerja belanja daerah kita ya sesuai dengan visi misi pemerintah kota. Ya bagaimana supaya UMKM kita itu ya itu bisa masuk ke pasar modern. Naik kelas tadi naik kelas ya. ya. Jadi UMKM naik kelas itu artinya apa? UMKM itu bisa lebih kompetitif, memiliki apa ya daya saing yang lebih untuk masuk ke pasar modern. Apalagi UMKM kita itu pasarnya tidak hanya pasar lokal, tidak hanya pasar regional. Kalau bisa produk UMKM itu masuk ke pasar internasional. Nah, seperti itu. Dan yang paling pokok juga sebenarnya salah satu program prioritas yang memang diterjemahkan sebagai target kinerja, Pemko itu atau Kota Medan itu harus punya kawasan wisata yang unik. Oh, oke. Sebagai alasan orang mau datang ke Kota Medan. Nah, inilah salah satu kebijakan prioritas Bapak Wali Kota ya, bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan kementerian terkait lainnya untuk mengembangkan ya Kota Lama Kesawan. Oke. Dan sekitarnya termasuk Lapangan Merdeka ya dan yang lain-lain sampai ke Istana Maimun, ya Taman Sri Deli. Nah, ini satu kawasan kota lama yang menjadi program prioritas kita sehingga ini menjadi salah satu objek wisata kota ya yang cukup unik, yang cukup menonjol, yang membuat alasan ratusan ribu, jutaan orang mau bersedia datang ke Kota Medan. Dan tentu ini multiplier efek ekonominya tentunya sangat besar ya Bang, sangat luas untuk masyarakat, untuk UMKM gitu kan. Lagi-lagi itu sebenarnya mata rantai ekonomi bagaimana meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Baik. Siap. Nah, tadi Bang melihat kemudian target-target, cara kerja, kemudian pengelolaan anggaran, tentu banyak sekali godaan Bang terhadap individu di BPKAD maupun di OPD Bang yang menyangkut dalam pengelolaan anggaran Bang. Tentu pengelolaan anggaran ini harus berbasis tertib administrasi dan tertib hukum. Nah, bagaimana kemudian BPKAD menerjemahkan ini pada mulai di level abang sampai di teman-teman pelaksana di OPD. Di OPD. Tertib administrasi, tertib hukum. Jadi gini Mas, sebenarnya dalam tata kelola keuangan daerah itu ada prinsip-prinsip ataupun ajas-ajas pokok yang harus dijadikan pedoman ya, baik sebagai pedoman teknis maupun pedoman etika, pedoman moral dalam pengelolaan keuangan daerah ya. Misalnya ya prinsip anggaran ya disiplin. Jadi prinsip disiplin anggaran. Ada prinsip transparansi, ada prinsip akuntabilitas. Nah, prinsip-prinsip pokok inilah yang diterjemahkan ke dalam sistem dan prosedur ya tata kelola keuangan daerah, yang diterjemahkan lagi ke dalam ya sistem operasional prosedur SOP ya pengelolaan keuangan daerah. Nah, guideline ini itu ya harus memang tersedia ya, termasuk bagaimana kita membangun integritas ya para misalnya dari sisi ASN ya, integritas ASN pengelola keuangan daerah ya yang memang harus tetap terjaga. Oleh karena itu memang ya instrumen-instrumen ini ya kita bangun secara terencana. Nah, apakah instrumen ini menjadi efektif
kita lengkapi lagi, Mas. Jadi misalnya BPKAD, itu dalam tahun ini kita sudah meraih sertifikasi ISO 9001. Nah, ini kan konteksnya luar lingkupnya kan manajemen mutu. Nah, yang kedua kita juga sudah meraih sertifikasi ISO 27001. Ini dimensinya security system. Oke. Ya, jadi memang tata kelola keuangan daerah itu ya memang sudah kita rencanakan secara security keamanan harus terjaga. terjamin, Bahkan dalam tahun ini juga kita punya target kita bisa meraih ISO 37001. Ini sedang diaudit. Ya. Itu untuk ya mencerminkan kelembagaan yang anti suap. Jadi ISO 37000 itu sebenarnya menyangkut ya anti penyuapan. Nah, di samping itu pun ya sesuai dengan regulasi tata kelola pemerintahan daerah yang dikeluarkan oleh Menpan ya, kita juga pada saat ini sedang membangun ya zona integritas. Jadi memang BPKAD sedang berusaha membangun ya BPKAD sebagai kawasan zona integritas menuju WBK ya, wilayah birokrasi ya, bebas korupsi dan WBBM. Nah, dengan cara-cara inilah ya kita berharap tata kelola keuangan itu ya menunjukkan disiplin anggaran, menunjukkan transparansi, ya, menunjukkan akuntabilitas yang tidak kalah juga pentingnya untuk membangun integritas di bidang pengelolaan daerah ini adalah ya mekanisme tata kelola yang berbasis elektronik. Itu jadi kita upaya tidak kali kong ya Bang ya. Jadi harus masuk uang dan harus keluar uang tercatat yang dikelola itu semuanya seluruhnya berbasis elektronik. Ya, non tunai. Ini juga ya sistem yang bisa ya menjaga akuntabilitas, transparansi dan disiplin ya di dalam tata kelola keuangan daerah kita. Ya, jadi apa ya Bang sudah memang diprogramkan sejak awal untuk mencegah penyelewengan dalam bentuk anggaran, pengelolaan anggaran ya Bang ya. Ya, yang paling pokok itu sebenarnya misalnya yang lebih operasional itu sebenarnya SOP. Ya. Sebab kalau tidak ada SOP itu misalnya namanya pungli, gratifikasi itu mendapatkan ruang kalau tidak ada SOP. SOP ini yang kemudian menjaga pegawai-pegawai kita untuk tertib, jadi kan gitu ya Bang ya. Kita sudah menetapkan sisdurnya, kita sudah menetapkan SOP-nya, ya. Misalnya prosedur administratif yang harus dilengkapi, ya. Kita melengkapinya dengan lama waktu pelayanan. Nah, ini harus dikendalikan secara ketat dan itu akan mengeliminir, menghapuskan ruang ataupun penyimpangan ini Bang. Peluang untuk terjadinya misalnya pungli, gratifikasi dan lain-lain. Nah, Tribuners tadi sudah lengkap bagaimana kemudian BPKAD juga berupaya menerapkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya Kota Medan. Bang Jul, hari ini masyarakat sedang resah dan gelisah Bang Jul dengan kenaikan BBM. Tentu BPKAD ini punya kewajiban dan tugas lah mungkin ya Bang Jul ya. Bagaimana kemudian pandemi COVID, lalu kenaikan BBM ini, ada nggak program kerja atau kebijakan yang dilakukan BPKAD dalam upaya mendorong pemulihan perekonomian Bang di Kota Medan sendiri? Jadi gini Mas ya, dalam bernegara ya kita harus membangun kepercayaan yang sebesar-besarnya terhadap pemerintah. Itu kunci bernegara. Itu artinya apa? Semua kebijakan publik yang ditetapkan sebenarnya ini ya diorientasikan untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang lebih terintegrasi, yang lebih komprehensif. Jadi kebijakan
pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM misalnya, yang berkonsekuensi ya menaikkan harga bahan bakar minyak gitu ya. Tidak boleh dibaca ya secara parsial kebijakan ini. Sebenarnya ini bagian dari politik APBN, politik APBD di tingkat daerah. Jadi politik fiskal, ya kebijakan fiskal supaya apa? Supaya ya program pembangunan yang berorientasi kepada kesejahteraan itu tetap bisa ya berjalan sebagaimana ya yang kita rencanakan, walaupun ada faktor-faktor ekonomi ya makroekonomi internasional ya faktor eksternal yang mempengaruhinya. Jadi cara membaca kebijakan publik saya pikir terhadap penurunan ya subsidi BBM itu harus dibaca seperti itu. Oleh karena itulah di sisi yang sama ya sering kita sebut dua sisi mata uang. Di sisi lain pemerintah mengurangi subsidi, tapi di sisi yang sama pemerintah memberikan kompensasi sosial yang disebut dengan program perlindungan sosial. Program perlindungan sosial ini ya diterapkan secara sinergis. Nah, jadi mengkolaborasi, mensinergikan ya program perlindungan sosial yang bersumber dari APBN dan juga yang bersumber dari APBD daerah, termasuk Kota Medan. Nah, oleh karena itu untuk Kota Medan kita juga merancang nih secepat-cepatnya ya program terpadu, program pendukung ya perlindungan sosial ya yang bersumber dari APBN. Kita sinergikan dengan program perlindungan sosial ya yang bersumber dari APBD kota kita. Ya. Nah, jadi untuk APBD kota kita sedang merancang ya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini ya untuk bisa mengimplementasikan program perlindungan sosial misalnya untuk beberapa sektor yang oleh pemerintah juga sudah diarahkan melalui peraturan Menteri Keuangan ya melalui surat Menteri Dalam Negeri ya yang mempedomani bagaimana ya daerah ataupun Kota Medan itu memformulasikan kebijakan fiskal daerah dalam rangka mendukung program perlindungan sosial. Jadi kita sedang merancang misalnya bagaimana program bantuan ya di bidang transportasi untuk angkutan massal, untuk ojek online ya, ojol ya, seperti itu. Nah, kita sedang merancang juga bagaimana bantuan terhadap kelompok UMKM. Nah, ya, kita juga sedang merancang dalam waktu singkat ini, Mas, ya, untuk sedang digodok lah, Bang, ya, untuk mensubsidi ya kelompok nelayan, ya, seperti itu. Jadi ini sedang kita formulasikan sehingga nanti pada akhir bulan ini mudah-mudahan kebijakan fiskal khusus ya sebagai program kompensasi dari kenaikan inflasi yang secara umum ya ini sedang kita hadapi itu ya sudah bisa diimplementasikan ya secara sinergis. Kita juga sedang berusaha agar ya melakukan langkah-langkah intervensi sebenarnya dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Untuk sebab bahan kita pokok tahu ya, Bang, ya. Sebab kita tahu ya kalau kita angka inflasi yang sedikit agak tinggi pada saat ini itu banyak memang dipengaruhi oleh ya sektor-sektor konsumsinya, makanan, cabai merah kan. Nah, ini penyumbang angka inflasi. Nah, kita juga sedang melakukan ya program intervensi pasar mulai dari sisi produksinya, fungsi distribusinya sampai ke pasar. Nah, kita sedang merancang, bahkan sudah bekerja sebenarnya ya untuk melakukan program-program intervensi pasar supaya ya kita bisa menjaga tingkat harga kebutuhan pokok masyarakat yang wajar. Supaya apa? Supaya bisa tetap menjaga daya beli masyarakat kita. Nah, kita berharap Tribuners apa yang sedang dirumuskan oleh Pemko Medan ini bisa memberikan bantuan lah kepada masyarakat ya, Bang ya. Nah, Tribuners, saya mengajak kembali untuk terus mengupdate informasi terkini melalui website tribunmedan.com dan bisa juga diakses melalui sosial media kami baik
Instagram, Twitter, Facebook maupun YouTube. Sebelum menutup wawancara khusus kita hari ini, Bang Jul, Siap. tentu ada harapan, ajakan Bang Jul kepada masyarakat kita untuk terus mendukung pembangunan di Kota Medan dengan menunaikan tadi Bang kewajiban-kewajiban membayar pajak segala macam. Silakan Bang Jul. Baik. Ya, saya ingin terus mengelaborasi ya moto yang sudah kita tetapkan ya, kolaborasi Medan Berkah. Medan Kota Kolaborasi ya. Oleh karena itu apa? Kerja berat pembangunan ya, kerja keras peningkatan kesejahteraan sebenarnya kalau dikelola secara bersama-sama oleh seluruh stakeholder itu pasti jauh lebih mudah, jauh lebih ringan, bahkan bisa menghasilkan output, outcome, benefit, dampak yang paling optimal. Oleh karena itu salah satunya ya, misalnya dari sisi tata kelola keuangan. Namanya tata kelola keuangan, tadi kita diskusi ada sisi pendapatan. Kalau kita bicara sisi pendapatan, kita sebenarnya bicara Mas ya, bicara kesadaran perpajakan. Ya, benar. Bicara ketaatan perpajakan ya. Betul. Nah, jadi warga negara yang baik adalah warga negara yang taat pajak, kan gitu. Ya, itu yang pertama. Jadi harapan kita sebenarnya adalah ya, kita ingin menjadikan Medan ini kota yang memang kemandirian fiskalnya itu semakin baik. Ya. Nah, itu harus didukung ya kesadaran perpajakan, kesadaran retribusi daerah yang terus lebih baik. Makanya kita punya program-program intensifikasi perpajakan yang terus kita inovasikan ya, melalui proses-proses digitalisasi administrasi perpajakan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita berharap partisipasi yang terus-menerus, yang penuh dengan trust. Ya. Jadi partisipasi dengan kepercayaan terhadap berbagai program prioritas pembangunan kota. Nah, harus ada trust yang besar. Yang sepenuh-penuhnya. Trust yang muncul dari hati, ya, bahwa kita bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan kota dengan target-target, sasaran-sasaran yang kita harapkan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah ya partnership dan participation. Jadi ada partisipasi di situ di dalamnya. Sebenarnya sudah masuk dalam tagline kita, sudah. Bang, ya? Kolaborasi Medan Berkah. Kira-kira kalau berkolaborasi akan ada keberkahan. Kira-kira begitu ya, Bang ya. Nah, itu akan membawa kita semua kepada kota yang berkah. Kota yang berkah itu adalah kota yang diridhoi. Kota yang diridhoi itu apa? Ya, tidak hanya ya berdasarkan ukuran-ukuran kuantitatif, tapi lebih menonjol ada ukuran-ukuran kualitatif ya. Karena kesejahteraan itu sebenarnya berdimensi kebahagiaan. Orang berbahagia, Mas, bukan karena hartanya sangat banyak. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang mungkin bisa mensyukuri ya, apa yang dia punya gitu ya. Dan dia bahagia karena dia berkontribusi terhadap lingkungan pembangunannya. Mungkin itu, Mas. Siap. Makasih Bang Jul. Nah, Tribuners, berakhir juga kita dalam wawancara khusus kita dengan Kepala BPKAD Kota Medan, Bang Zulkarnain Lubis. Bang Zulkarnain, makasih sudah hadir di studio. Terima kasih Medan. ya. Mudah-mudahan BPKAD bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, Bang. Siap. Dengan tadi kita berharap kolaborasi Medan Berkah betul-betul membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kota Medan. Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan wawancara khusus hari ini. Kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.